Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gua akan membahas kelanjutan kasus kemarin ya geng, tentang kasus kronologi Wakil Wali Kota Surabaya yang dilaporkan oleh salah satu pengusaha ya geng, oleh salah satu pemilik perusahaan di daerah Surabaya nih geng. Karena Wakil Wali Kota ini berusaha masuk atau sidak untuk menanyakan perihal penahanan ijazah milik karyawati yang bernama Nila geng. Gua flashback dulu ke belakang. Jadi Nila ini seorang karyawati ya geng, dan dia udah keluar nih, dia pengen lanjutin kerja, tetapi dia bingung karena ijazahnya itu masih ditahan di perusahaan tadi tuh geng, perusahaan milik Bu Diana. Nah di situ Nila pun nggak tinggal diam, geng. Dia udah ngelapor ke pihak desa, pihak kecamatan, terus pihak ketenaga kerjaan juga di Surabaya, tapi belum ada hasil yang signifikan. Akhirnya Nila pun melapor kepada Pak Wakil Wali Kota Surabaya ini bernama Pak Armuji, atau yang biasa dipanggil Cak Ji ya geng, Cak Ji, karena kan di Instagramnya juga tulisannya @cakj1. Pak Armuji juga punya channel YouTube ya geng. Dan pada saat itu ketika beliau sidak, beliau itu memasukkan proses sidak tersebut ke kanal YouTube-nya ya geng. Dan pada saat itu yang punya perusahaan tahu nih geng, dan dia nggak terima. Akhirnya dia pun melaporkan Pak Armuji dengan tuduhan melanggar undang-undang ITE ya geng. Dan di situ Pak Armuji pun nggak takut lah, karena dia merasa dia melindungi rakyatnya gitu kan geng. Dan dia datang juga dengan baik-baik lah, dan pastinya dia lebih paham hukum ya nggak, dibandingkan kita lah, karena beliau kan wakil wali kota, pasti lebih tahu lah. 2 hari setelah Pak Armuji itu sidak, benar aja geng, Bu Diana ini selaku pemilik perusahaan, yang mana perusahaan tersebut menahan ijazah Nila, melaporkan Pak Armuji geng. Jadi tanggal 9 Pak Armuji sidak, terus tanggal 11, berarti 2 hari geng ya, 2 hari setelah penyidakan itu geng. Dan pada saat itu Bu Diana ini berdalih bahwa dia itu dicemarkan nama baiknya geng, lewat video yang diunggah oleh Pak Armuji. Padahal di situ Pak Armuji nggak ada menjelekkan apapun ya geng. Dia hanya mensidak dan pengen tahu gitu loh dengan baik-baik. Tapi nggak ada sambutan yang baik dari pihak perusahaan. Salah satu contohnya ketika dia itu menelpon ya geng, menelpon Bu Diana. Bahkan dia itu dituduh penipu geng. Jadi nggak ada tuh tanya-tanya dulu ini siapa gitu kan, dari mana, perlu apa, nggak ada. Sekarang kita lanjut ke pencabutan laporannya geng, dari Bu Diana ini selaku pemilik perusahaan yang viral, karena dia berseteru dengan Pak Wakil Wali Kota di Surabaya geng. Beberapa hari setelah dia melaporkan, akhirnya dia pun mencabut kembali laporannya untuk Pak Armuji. Sekaligus dia pun menemui Pak Armuji. Pada saat itu Bu Diana selaku pemilik perusahaan ditanya oleh beberapa media geng tentang laporannya nih, atau tuntutannya lah ya, kepada Pak Armuji. Dan pada saat itu Bu Diana pun bilang tuntutannya akan saya cabut katanya geng. Sekaligus di situ pun Bu Diana meminta maaf kepada Pak Armuji dan kepada publik ya geng. Dia kayak klarifikasi gitulah. Dia minta maaf, dia tuh berkata seperti ini geng. Saya minta maaf kepada Pak Armuji, katanya Wakil Wali Kota Surabaya, karena saya telah menuduh beliau yang enggak gitu kan, atau berbicara yang nggak pantas lah kayak gitu loh geng. Iyalah, masa saya wali kota digituin ya nggak. Dan di sini ada satu pelajaran berharga nih geng. Apa coba? Pelajaran berharganya adalah kita itu jangan merasa merasa punya power gitu loh. Kalau kita punya uang, punya punya jabatan gitu, kita jangan merasa sok paling bisa mengendalikan apapun gitu loh geng. Lu tahu kan maksud gua? Ya kayak gitu. Seperti tadi tuh, dia ngerasa punya perusahaan, dia juga ngerasa punya duit. Akhirnya ketika ada yang nelpon nanya sesuatu gitu kan, dia nggak nanggepin sama sekali guys. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena dia nggak ada tuh nanya balik, nggak ada take and give antara yang nelpon ini gitu loh. Seperti tadi tuh ketika Pak Armuji nelpon,
Dia kan nggak nanya dulu tuh, nggak nanya ini siapa gitu kan, dari mana, mau perlu apa gitu kan, ada yang bisa dibantu nggak nih. Tapi ini nggak, beda nih geng. Ketika dia nerima telepon dari Pak Armuji, dia langsung ngomong aja kan, kamu siapa katanya. Bahkan bukan pakai kamu ya, kalau kamu masih agak sopan ya sampean, makanya sampean tuh bahasa Jawa geng, dan itu biasa dipakai buat orang-orang yang apa ya, sebaya gitu loh geng, sebaya umurnya, sebaya jabatannya. Ya contoh lah ya, umur 20 tahun ke umur 20 tahun. Kalau kita lihat dalam kasus ini beda jauh lah. Pak Armuji selaku wakil wali kota, di samping itu dia umurnya lebih tua. Sedangkan yang punya perusahaan ini, Bu Diana, umurnya di bawahnya ya enggak. Terus juga dia bukan aparatur sipil negara, ya kan? Dia juga bukan wali kota juga. Jadi ini udah jelas ya geng, mengenai tata krama pun nggak ada nih orang. Jadi kita jangan merasa karena kita punya uang, punya kuasa nih, kita bisa seenaknya aja gitu kan. Enggak lah. Even misalkan kita presiden pun, kita tuh nggak pantas kayak gitu. Kenapa? Karena kita punya rakyat, ya kan? Kita punya rakyat, kita punya apa ya, punya orang-orang yang menjadikan kita itu pattern gitu loh, atau panutan gitu loh geng. Contoh lah gitu loh. Nggak pantas. Apalagi kita bukan apa-apa gitu kan, baru sekedar ya punya CV doang. CV itu apa sih? CV itu di bawahnya PT ya gengs, masih lebih kecil daripada PT lah, gampangnya kayak gitu loh geng. Nah kan tingkatannya CV terus PT tuh. Jadi kita jangan apa ya, jangan menyombongkan diri gitu loh, walaupun kita ahli dalam suatu bidang, atau kita punya sesuatu gitu kan, atau kita punya jabatan, tetap jangan bangga diri, jangan merasa paling kuat gitu loh gengs. Kenapa? Karena kalau kita merasa kayak gitu ya ujung-ujungnya tadi tuh, kita malu sendiri, kita nyabut laporan sendiri. Coba aja kalau dari pertama kan, dari pertama dia nanya dulu, dia buka pintunya tuh, pintu perusahaannya dibuka, terus ngobrol bareng, kan enak tuh. Dan pasti nggak mungkin lah Pak Armuji ini apa namanya, bersikap arogan ya nggak. Bahkan kalau misalkan kita lihat aja di video unggahan beliau nih di Instagram, di YouTube, beliau itu nelponnya juga masih yang emang sopan ya nggak, sopan dan halus gitu loh nelponnya. Dan ini yang menjadi unek-unek gue nih gengs. Menurut kalian kalau misalkan ada perusahaan nih menahan ijazah kita nih geng, sedangkan kita pengen ambil gitu kan, nah itu tuh kena pasal apa geng, kena pelanggaran apa gitu kan? Gue jujur belum ngerti nih kayak gini nih. Coba buat kalian yang ngerti, coba komen di bawah gengs. Dan apakah di antara kalian yang nonton video ini ada nih yang pernah merasakan gitu kan kasus serupa nih dengan kasus yang gue bawakan di video ini geng. Jadi kalian pengen keluar, pengen kerja lagi, sedangkan kalian butuh ijazah nih, tetapi ijazah kalian ditahan gitu kan, seperti karyawan yang bernama Nila tadi tuh, yang ditolong oleh Pak Armuji kemudian viral karena Pak Armuji dilaporkan oleh pemilik perusahaan itu geng. Coba kalian komen aja di bawah. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai akhir, dan buat lo sekarang video gue pasti lo udah klik tombol subscribe dan logo bel di samping gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.